salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Purwati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban, kelas 05153. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Suatu pagi di ruang guru, ketika pembelajaran di jam pertama berakhir dan anak-anak beristirahat, bel sekolah pun berbunyi. Tet, tet, tet. Bapak Ibu guru berkumpul di ruang guru untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Dan terjadilah percakapan antara Bu Yuni dan Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Bu Yuni. Kenapa Pak Anang kok wajahnya murung? Iya Bu Yuni, saya baru saja selesai mengajar di kelas 4. Namun saya merasa gagal menjadi guru. Loh, kenapa Pak Anang berbicara demikian? Coba Pak Anang ceritakan, ada masalah apa di kelas? Begini Bu, saat saya meminta siswa membuat karya seni 2 dimensi dengan memanfaatkan bahan alam, hanya ada satu siswa yang mengumpulkan. Oh, apakah Pak Anang sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik? Saya rasa sudah. Saya membuat RPP, menjelaskan materi, dan memberikan tugas. Begini Pak Anang, masalah yang Bapak hadapi sekarang, dulu saya juga pernah mengalaminya. Namun, ketika mengikuti pembelajaran program guru penggerak atau PGP, saya mempelajari pemikiran-pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia itu ya Bu? Betul Pak Anang. Sepertinya saya perlu sharing dengan Bu Yuni. Tolong ya Bu, saya dibantu memecahkan masalah ini. Begini Pak Anang, ada beberapa poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Bersediakah Bu Yuni menjelaskan kepada saya? Tentu saja Pak Anang, dengan senang hati. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, konsep penuntun. Kita membimbing anak tanpa harus menjejali mereka dengan berbagai materi. Namun, tuntunlah mereka ke arah yang positif, sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kedua, konsep benih dan petani. Kita memperlakukan anak layaknya benih-benih padi, dan Bapak Ibu guru sebagai petani. Maka, selayaknya lah kita merawat mereka dengan tulus hati, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, konsep budi pekerti, yaitu proses pembentukan anak yang menekankan pada olah rasa, olah hati, olah pikiran, dan olahraga, sehingga diharapkan terlahir generasi yang lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, konsep bermain. Sebagai pendidik, kita wajib menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, dan bermakna. Serta yang terakhir, berhamba pada anak dan merdeka belajar. Kita sebagai guru harus memandang anak dengan rasa hormat. Hargailah keunikan mereka, karena pada dasarnya mereka terlahir memiliki potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Bagaimana cara menerapkannya di kelas Bu Yuni? Pak Anang dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana dengan memperhatikan kekuatan sosiokultural kita. Misalnya, Pak Anang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan pada pembelajaran karya seni 2 dimensi. Bapak bisa menerapkan pembelajaran model PBL. Masyarakat kita terbiasa dengan sayan, gotong royong. Sayan dalam pembelajaran Bu? Penerapan konkret pada pembelajaran Pak Anang adalah, pertama, Pak Anang berperan sebagai penuntun pembelajaran.
Bentuk anak-anak dalam kelompok sehingga akan terbiasa untuk saling berkolaborasi, saling berbagi, dan tolong-menolong menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, setiap kelompok merdeka memilih karya 2 dimensi yang akan dibuat. Karya dapat berupa kolase, mozaik, ataupun montase. Bebaskan anak memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Wah, ternyata selama ini pikiran saya salah. Saya tidak memperhatikan apa dan bagaimana keinginan siswa dalam belajar. Lebih lanjut, siswa dapat berdiskusi bagaimana menyelesaikan tugas tersebut. Siswa dapat memilih tugas dalam kelompok sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada yang menggambar, menggunting, menempel, dan lain-lain. Siswa juga merdeka menentukan bentuk karya seni yang akan dibuat, dapat berupa hewan atau tumbuhan. Benar sekali pendapat Bu Yuni. Dengan memanfaatkan kebiasaan sains, kita dapat menanamkan budi pekerti gotong royong, sehingga dapat mengikis sikap individualisme dan dampak negatif globalisasi. Kita juga dapat menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung pembelajaran, seperti video, animasi, game, dan lain-lain. Dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Benar, dengan menggunakan teknologi, siswa dapat mencari pengetahuannya sendiri. Saya ingat 3 trilogi peran guru dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Betul Pak Anang, ketiga asas pendidikan itu mengamanatkan kepada kita untuk menjadi teladan, membangkitkan semangat anak dan memberi dorongan dan semangat anak belajar. Terima kasih Bu Yuni atas motivasi dan inspirasinya. Mulai sekarang saya siap bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Sama-sama Pak Anang, jangan lupa Pak Anang untuk membangun perubahan yang bergerak maju diperlukan kolaborasi dan ekosistem belajar yang baik. Tentunya akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi yakinlah selama kita menjalaninya dengan niat tulus dan diimbangi dengan pengembangan diri yang matang, akan terlahir anak-anak Indonesia yang merdeka, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menuju profil pelajar Pancasila. Tet, tet, tet. Tak terasa ternyata jam istirahat pun telah berakhir. Bu Yuni dan Pak Anang bersiap kembali ke kelas.